Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok HG5 ingin mempresentasikan terkait dengan ketertarikan topik LSPB mengenai Pancasila. Saya Ismira yang akan bertugas sebagai moderator hari ini. Boleh di next. Berikut ini adalah daftar anggota dari kelompok HG5. Ada Asadel, Adit, Dinda, Hani, Ilham, Ismi, Liza, Marcella, Naila, Yedida, dan Yehu. Materi pertama mengenai pendahuluan akan saya sampaikan. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki arti bahwa bagian dari atau seluruh aspek Pancasila dalam setiap aspek kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dengan demikian, Pancasila memiliki peranan dan fungsi yang sangat luas dalam kehidupan setiap masyarakat, termasuk aspek pengembangan ilmu. Konsep Pancasila menjadi dasar negara ini dalam pengembangan ilmu berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa pengembangan ilmu di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Boleh di next. Selanjutnya ada sejarah Pancasila. Dalam sidang kedua BPUPKI, Soekarno dalam pidatonya yang bertajuk Lahirnya Pancasila berkesempatan menyampaikan gagasan mengenai konsep awal Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Tepatnya pada tanggal 1 Juni 1945, pidato ini pada awalnya disampaikan oleh Soekarno secara aklamasi tanpa judul dan baru mendapat sebutan lahirnya Pancasila. Boleh tolong di next. Selanjutnya ada fungsi Pancasila. Yang pertama ada Pancasila sebagai pandangan hidup, Pancasila sebagai dasar negara, selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi nasional, dan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Boleh tolong di next. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hani. Kepada Hani, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Hani akan menjelaskan landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama ada landasan historis. Landasan historis adalah fakta-fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materi, rancangan model pembelajaran, dan evaluasinya. Berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan dan memiliki tujuan yang dipakai sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Yang kedua adalah landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai yang diagunkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Yang ketiga adalah landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Pancasila secara yuridis konstitusional telah secara formal menjadi dasar negara sejak dituangkannya perumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945. Secara hierarkis, landasan yuridis dapat ditelusuri dari UUD 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, keputusan direktur jenderal, dan lain-lain. Yang terakhir adalah landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup atau filsafat hidup berbangsa. Kemudian ada fungsi pendidikan Pancasila. Yang pertama, memiliki keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
Yang kedua, memiliki sikap kemanusiaan yang adil juga beradab kepada orang lain dengan selalu memiliki sikap tenggang rasa di tengah kemajemukan bangsa. Yang ketiga, menciptakan persatuan bangsa dengan tidak bertindak anarkis yang dapat menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika di tengah masyarakat yang memiliki keberagaman kebudayaan. Yang terakhir, menciptakan sikap kerakyatan yang mendahulukan kepentingan umum dan mengutamakan musyawarah untuk mencapai keadaan yang mufakat. Kemudian saya akan menjelaskan tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Tantangan terhadap Pancasila yang muncul di antaranya kekerasan yang mengatasnamakan agama, hilangnya rasa saling menghargai antar masyarakat, hilangnya semangat gotong royong, hingga beberapa kasus aksi pemberontakan untuk memisahkan wilayah dan berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan, ditandai dengan adanya konflik dan pertengkaran antar daerah dan kekerasan di kalangan mahasiswa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Hani. Materi selanjutnya akan disampaikan kepada Yadida, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sekarang kita akan masuk ke dalam subtopik bentuk penyelewangan Pancasila pada masa pemerintahan Orde Baru. Tercatat dalam sejarah bahwa latar belakang rezim Orde Baru lahir karena gagalnya G30 SPKI, serta bertahannya ideologi Pancasila dengan menumpas paham-paham komunisme. Seluruh masyarakat yang dicurigai sebagai simpatisan PKI pun ditumpaskan oleh Presiden Soeharto. Dengan fakta sejarah tersebut, dapat dikatakan bahwa masa Orde Baru membawa perubahan besar terhadap kokohnya kedaulatan Pancasila sebagai ideologi bangsa. Berikut ini beberapa indikasi penyelewangan terhadap Pancasila era Orde Baru tercermin dalam beberapa poin atau bentuk yang terdapat pada slide. Seperti contohnya upaya indoktrinisasi Pancasila, berbagai kasus KKN, sistem demokrasi yang sentralistik, pembentukan Departemen Penerangan sebagai institusi yang mengkoreksi berbagai berita media massa, dan krisis moneter tahun 1997. Boleh di next. Selanjutnya kita masuk pada konsep Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Konsep Pancasila menjadi dasar nilai dalam pengembangan ilmu, berarti nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini berarti bahwa pengembangan ilmu di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Berikut ini adalah beberapa contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan harus menjaga keseimbangan antara rasional dan irasional, yang berarti segala sesuatu ada porsi dan batasannya. Hal ini selaras dengan konsep dari sila pertama Pancasila bahwa dalam penerapan komitmen etis ketuhanan, Pancasila harus didudukan secara proporsional, yang artinya sila pertama tersebut bukan agama yang mengatur sistem keyakinan pribadi seseorang, melainkan menyetarakan masyarakat Indonesia dalam satu paham, menjunjung nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki arti bahwa kesadaran sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai moral dalam hidup bersama dan memperlakukan segala sesuatu hal sebagaimana mestinya. Sebagai contoh, membangun landasan moral bahwa manusia harus beradab dalam pengembangan iptek, serta pengembangan iptek harus didasarkan pada usaha untuk mencapai kepentingan umat manusia. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai persatuan Indonesia dari sila ketiga Pancasila membuat masyarakat Indonesia sadar akan rasa nasionalisme bangsa kita. Oleh karena itu, iptek harus dikembangkan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Pengembangan iptek harus diarahkan pada kesejahteraan umat manusia, termasuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan nasionalismenya. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kerakyatan yang dapat kita ambil dari sila keempat Pancasila mendasari pengembangan ilmu yang dilakukan secara demokratis. Artinya, setiap ilmuwan tidak hanya harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Berdasarkan nilai keadilan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi seharusnya seimbang dan berkeadilan dalam kehidupan manusia. Keseimbangan dan keadilan yang dimaksud adalah keseimbangan dan keadilan dalam hubungan antar manusia,
antara manusia dengan penciptanya, dan antara manusia dengan lingkungan tempat ia berada. Pemerataan pembangunan pengetahuan harus diwujudkan dalam mengelola kekayaan alam sebagai milik bersama rakyat Indonesia demi kepentingan bersama. Boleh di next? Selanjutnya kita masuk dalam konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara aksiologis, bangsa Indonesia adalah penganut nilai-nilai Pancasila, yaitu bangsa yang suci, manusiawi, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Kesadaran, penerimaan, dan penghayatan nilai-nilai Pancasila diwujudkan dalam sikap, tindakan, dan perilaku bangsa Indonesia, serta mencerminkan kekhasan bangsa Indonesia. Untuk menyempurnakan rumusan Pancasila dan membuat UUD yang berlandaskan kelima asas tersebut, maka BPUPKI membentuk sebuah panitia yang disebut dengan Panitia 9. Setelah melakukan beberapa proses persidangan, Pancasila akhirnya dapat disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang tersebut disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Kadin UUD 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yadida. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Marlon. Kepada Marlon dipersilahkan. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan tentang prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Yang pertama itu tentang dari kausa material. Kausa material ini merupakan suatu sebab yang berkaitan dengan materi atau bahan yang mana dalam hal ini Pancasila ditelusuri dari nilai-nilai sosial budaya yang memang sudah terdapat di dalam Indonesia itu sendiri. Yang kedua itu dari kausa formalis, yaitu merupakan suatu sebab yang berkaitan dengan bentuk, di mana pada saat Pancasila menyelenggarakan pembukaan UUD 1945, semua syaratnya telah terpenuhi secara formal, atau kebenarannya sudah formal. Bisa di next. Dasar-dasar negara RI. Yang pertama itu ada negara Indonesia ialah negara berkesatuan yang berbentuk republik. Itu terdapat di pasal 1 ayat 1. Kedua, ada kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Itu berada di pasal 1 ayat 2. Selanjutnya ada negara Indonesia adalah negara hukum. Itu terdapat di pasal 1 ayat 3. Bisa di next. Selanjutnya ada yang keempat, Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan UUD. MPR melantik presiden atau wakil presiden. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar pada pasal 3. Sekian penjelasan dari saya, bisa diberikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Marcella. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ani. Kepada Ani dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah dasar negara RI yang kelima, yaitu Presiden tidak dapat membekukan dan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Terdapat pada pasal 7C. Next. Yang selanjutnya adalah Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden sendiri. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang. Terdapat pada pasal 17. Next. Selanjutnya ada tujuan dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua ada mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang ketiga memajukan kesejahteraan umum. Dan yang keempat ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Eni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Liza. Kepada Liza dipersilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya.
Selanjutnya adalah keterkaitan antar materi. Proses pembuatan Pancasila yang dimulai dari sidang pertama BPUPKI dan akhirnya disahkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. PPKI mengesahkan UUD 1945 di mana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila yang menjadi dasar negara sekaligus ideologi bangsa Indonesia menjadi pedoman dan konsep dalam pembelajaran dan pengembangan ilmu bangsa Indonesia. Agar dapat menghayati pendidikan Pancasila, tenaga pendidik memutuskan untuk membentuk konsep pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Hal demikian bertujuan untuk lebih memahami dan mengerti nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara, bahkan ideologi bangsa. Dengan metode tersebut, diharapkan nilai Pancasila akan tertanam dalam diri mahasiswa dan menjadi pembimbing mahasiswa dalam menumbuhkan jiwa kebangsaan hingga mengarahkan sikap yang baik dalam menghadapi tantangan dari perubahan di masa depan. Boleh di next? Selanjutnya adalah refleksi kelompok terhadap LSPB. Masa depan negara tergantung pada generasi muda. Generasi muda adalah kita mahasiswa, generasi muda adalah pilar negara. Sebagai agen perubahan, mahasiswa diharapkan dapat mewujudkan cita-cita bangsa dengan mewujudkan Indonesia ke arah yang lebih baik. Melalui pelatihan Pancasila, mahasiswa diharapkan mampu memahami, menganalisis, dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita mahasiswa harus selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila. Hal ini untuk mencegah nilai-nilai Pancasila diencerkan oleh budaya asing yang masuk ke Indonesia. Pengalaman Pancasila sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Sebagai pengamalan, maksudnya, sebagai mahasiswa yang berperan sebagai agen perubahan, mahasiswa harus mampu menerapkan dan mengamalkan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan akademik. Selanjutnya, diharapkan siswa juga akan melanjutkan pendidikan dan menjadi pribadi yang bermotivasi tinggi dengan wawasan yang luas, kreatif, percaya diri, dan inovatif, serta hubungan sosial yang baik dan keterlibatan dalam masyarakat, bangsa, dan negara. Boleh di next? Kesimpulannya yaitu Pancasila yang memiliki sejarah nilai perjuangan yang menjadi dasar negara RI, juga menjadi ideologi bagi bangsa Indonesia sehingga menjadi konsep bagi pengembangan ilmu di Indonesia. Pengembangan ilmu yang dimaksud adalah pendidikan di Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai acuan dan pedoman sehingga pendidikan di Indonesia tidak boleh berjalan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Selain itu, pendidikan Pancasila juga berperan besar dalam menghadirkan bibit unggul bangsa yang aktif berdasarkan pemahaman yang mendalam dan alur pikir yang logis. Dengan penerimaan dan pemahaman nilai-nilai Pancasila secara aktif tentu akan bertahan dan kokoh karena didasarkan atas pemahaman yang mendalam dan alur berpikir yang logis, sehingga timbul kesadaran dan motivasi untuk melaksanakannya. Nilai-nilai itu akan membentuk kepribadian dan watak yang selanjutnya akan diwujudkan dalam berbagai jenis keputusan atau tindakan yang bijak, konsisten, serta berpengaruh untuk perkembangan bangsa untuk masa depan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Liza. Dengan berlangsungnya pemaparan materi tersebut, berakhir juga kegiatan presentasi dari kelompok HG5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.